Halo Laskar Garuda, bagaimana kabar kalian hari ini? Setelah kekalahan timnas Indonesia dari Cina beberapa hari kemarin, banyak dari kita yang mulai bertanya-tanya nih, bagaimana peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026? Bagaimana ya? Maklum saja, timnas Indonesia baru saja menerima kenyataan pahit saat bertandang ke markas Cina beberapa hari kemarin. Bertanding di Stadion Qingdao, Selasa 15 Oktober 2024, timnas Indonesia kalah dengan skor 1-2. Cina berhasil unggul di laga ini berkat gol Behram Abdueli dan Zhang Yuning. Sementara timnas Indonesia memperkecil kedudukan berkat gol Tom Hai. Akibat kekalahan ini, timnas Indonesia tertahan di peringkat 5 klasemen, sementara grup C. Sementara Cina tetap berada di dasar klasemen. Seperti yang sudah kita singgung di video kita sebelumnya, kekalahan ini akan membuat timnas Indonesia cukup sulit untuk dapat merebut posisi 3 atau 4 klasemen grup C. Yang artinya peluang lolos otomatis ke putaran final Piala Dunia 2026 juga semakin tipis. Karena Indonesia sama sekali belum pernah meraih kemenangan dari 4 laga yang dimainkan. Kini Indonesia hanya memiliki sisa 6 pertandingan lagi yang harus bisa dimaksimalkan sebaik mungkin. Siapa kita sebenarnya? Bentang sayap Garuda, berikan segalanya, ungkapkan ucap mereka, panggung dunia. Nah, untuk bisa mengetahui seberapa besar peluang timnas Indonesia untuk bisa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026, yuk kita intip klasemen sementara di grup C. Dan kita coba bahas bagaimana skenario terbaik yang bisa timnas Indonesia coba lakukan untuk memaksimalkan 6 laga timnas berikutnya. Jika kita melihat peta kekuatan di grup C, sebenarnya hanya Jepang yang sampai saat ini berada di posisi paling meyakinkan. Jepang sepertinya belum terlihat kesulitan dalam menghadapi rival-rivalnya di grup C, dan jelas Jepang memang tim yang paling diunggulkan di grup ini, mengingat Jepang belum terkalahkan hingga laga keempat mereka. Terakhir Jepang hanya ditahan imbang oleh Australia, dan itu tidak berpengaruh pada posisi mereka di klasemen sementara grup C. Mengingat timnas Indonesia menargetkan 15 poin di akhir ronde ketiga grup C ini, dan baru mengumpulkan 3 poin hingga pertandingan keempat ini. Maka, di sisa laga selanjutnya, timnas Indonesia harus paling tidak dapat meraih 4 kemenangan dari 6 laga yang tersisa, atau 3 kemenangan dan 3 hasil imbang dari 6 laga yang akan dihadapi. Dengan berkaca dari hal tersebut, maka bisa kita perhitungkan ketika masuk di match day bulan November nanti. Tunjukkan pada dunia, siapa kita sebenarnya. Bentang sayap. Saat bertemu Jepang dan Arab Saudi di GBK, timnas Indonesia wajib meraih 4 poin dari 2 pertandingan tersebut. Atau dengan kata lain, lebih realistis jika timnas bisa menahan imbang Jepang lalu ambil kemenangan melawan Arab Saudi. Mengingat kekuatan Jepang memang harus kita akui sangat mendominasi di grup C ini. Berikut ini adalah 4 hasil pertandingan Jepang di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Nobody believe us, but we believe. Nobody believe us, but we believe. Pada pertandingan pertama yang mempertemukan Jepang versus Cina, Jepang berhasil membawa pulang kemenangan yang sangat meyakinkan 7-0 atas Cina. Lalu, pada pertandingan kedua melawan Bahrain, Jepang lagi-lagi menang dengan skor mencolok 5-0 atas Bahrain. Kemudian pada pertandingan ketiga, Jepang kembali menang 2-0 atas Saudi Arabia. Sedangkan pertandingan keempatnya kemarin, kekuatan Jepang mampu ditahan imbang oleh Australia. Dengan begitu, Jepang bertengger nyaman di posisi pertama klasemen sementara grup C, dengan mengumpulkan total 10 poin dari 4 laga yang dijalaninya. Lalu jika melihat hasil pertandingan Arab Saudi di 4 laga terakhir mereka, Green Falcon baru mengumpulkan total 5 poin dan bertengger di posisi ketiga klasemen sementara. Pada pertandingan pertama, Green Falcon nyatanya bisa ditahan imbang oleh Indonesia di kandang mereka. Lalu pada pertandingan kedua, Arab Saudi hanya mampu menang 2-1 atas Cina. Kemudian pada pertandingan ketiga, mereka harus mengalami kekalahan 0-2 atas Jepang. Sedangkan pada pertandingan keempat, The Green Falcon ditahan imbang oleh Bahrain dengan skor 0-0. Dengan begitu, bisa dibilang merebut 3 poin dari The Green Falcon masih sangat mungkin untuk dilakukan oleh para punggawa Garuda. Terlebih pertandingan tersebut akan berlangsung di GBK. Jika pada match day November nanti kita bisa meraih 4 poin di kandang, maka timnas Indonesia akan mulai merangkak naik ke posisi 4 klasemen sementara grup C, dengan syarat Bahrain tidak bisa mengalahkan Australia dan Jepang di bulan November nanti.
Jadi memang bisa dikatakan cukup berat sebenarnya untuk meraih 4 poin pada match day November nanti, apalagi kita harus bisa mengimbangi Jepang. Ya, tapi mau bagaimana lagi? Garuda mau tidak mau harus mampu meredam agresivitas dari tim Samurai Biru tersebut agar bisa menjaga peluang lolos ke ronde berikutnya tetap terbuka. Tanpa gagah dan berani mengejar asa tertinggi, setiap tantangan dihadapi, Garuda terbang tinggi. Selanjutnya, untuk matchday di bulan Maret 2025. Indonesia akan dipertemukan kembali dengan Australia pada tanggal 20 Maret dengan status tim tamu. Lalu setelah itu terbang kembali ke Jakarta untuk menjamu Bahrain pada tanggal 25. Tunjukkan pada dunia siapa kita sebenarnya. Pada matchday bulan Maret 2025, Timnas Indonesia lagi-lagi wajib mengumpulkan total 4 poin dari 2 laga tersebut. Dan jika melihat hasil pertandingan Australia di 4 laga terakhir, The Socceroos hanya mampu mengumpulkan 5 poin dan bertengger di posisi kedua klasemen sementara grup C. Perjalanan tim berjulukan The Socceroos bisa dikatakan tidak terlalu mulus di awal putaran ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia kali ini. Pada pertandingan pertama, mereka dikejutkan dengan kekalahan 0-1 atas Bahrain. Lalu pada pertandingan kedua, The Socceroos harus kembali menelan kekecewaan karena ditahan imbang oleh tim Garuda dengan skor 0-0. Dengan hasil minor yang diperoleh oleh tim Australia pada 2 pertandingan ini, Graham Arnold akhirnya mengajukan pengunduran diri dari kursi pelatih Timnas Australia. Lalu Australia kembali melanjutkan pertandingan ketiga dan keempat mereka bersama pelatih baru mereka, yaitu Tony Popovich. Dengan keberhasilan meraih kemenangan perdana mereka ketika bertemu Cina dengan skor 3-1 atas Cina, dan mampu menahan imbang Jepang dengan skor 1-1. Jadi sepertinya wajar jika kita hanya menargetkan hasil imbang pada pertandingan ini dan membawa pulang 1 poin saat bertemu Australia. Ku banggakan, terbang wahai Garuda, kerahkan segalanya, tunjukkan. Lalu, jika kita melihat seberapa besar peluang untuk meraih 3 poin dari Bahrain, timnas kita tentu bisa dibilang masih sangat berpeluang untuk membuktikan bahwa kita memang pantas mengambil 3 poin dari Bahrain. Walaupun pastinya Bahrain juga akan sedikit membuat repot timnas kita dengan gaya permainan drama kolosal football yang mereka miliki di lapangan. Hal tersebut bisa kita lihat dari setiap pertandingan yang dijalani oleh Bahrain. Mulai dari pertandingan pertama melawan Australia dengan strategi guling-guling, yang berakhir dengan kemenangan untuk Bahrain 1-0 atas Australia. Lalu kekalahan Bahrain saat menggunakan strategi laser dan senggol jatuh di pertandingan kedua mereka, yang berakhir dengan skor 0-5 atas Jepang. Kemudian hasil imbang 2-2 di pertandingan ketiga Bahrain saat menjamu Indonesia, dengan skema permainan senggol jatuh serta gol kontroversi di menit 99. Padahal saat itu tambahan waktu yang ditentukan oleh ofisial pertandingan hanya 6 menit dari waktu normal. Serta terakhir di pertandingan keempat Bahrain melawan Arab, dengan skema cantol kaki dan berharap penalti yang pada akhirnya menghasilkan hasil imbang 0-0 atas Arab Saudi. Jadi, jika 4 poin ini bisa kita ambil, maka Indonesia setidaknya akan merangkak naik ke posisi 3 klasemen pada bulan Maret 2025 nanti. Nah, terakhir di bulan Juni tahun depan nih, hampir semua tim di grup ini akan menjalani babak penentuan, di mana segalanya akan sangat ketat. Sehingga kekalahan di match day bulan Juni ini akan menjadi suatu kerugian yang besar bagi tim yang berada di posisi 2, 3, 4, dan 5 klasemen grup C ini. Karena peluang untuk menempati posisi 2, 3, dan 4 di grup ini masih sangat terbuka, namun juga sangat ketat. Begitu juga untuk Indonesia yang akan menghadapi Cina dan Jepang di match day bulan Juni 2025 nanti. Minimal 4 poin lagi-lagi wajib dibawa pulang Garuda selepas pertandingan melawan Samurai Biru di Jepang nanti, dan untuk pertandingan melawan Cina di Indonesia nanti, mutlak 3 poin harus dikantongi timnas Indonesia. Jika tidak bisa menang melawan Cina, maka bisa dipastikan peluang untuk lanjut sangat bergantung pada pertandingan tim lain dan tergantung pada pertandingan terakhir timnas Indonesia melawan Jepang. Dari pembahasan kita tadi, maka jadi hal yang wajar jika banyak pengamat sepak bola dalam negeri, bahkan mancanegara yang menilai,
bahwa grup C ini adalah grup neraka dan grup yang paling sulit untuk diprediksi siapa yang akan menempati posisi 2, 3, dan 4 klasemen akhir. Maka dari itu, timnas Indonesia hendaknya harus berjuang mati-matian dan mengeluarkan seluruh kemampuan yang dimiliki pada sisa 6 pertandingan ke depan. Semoga tidak ada lagi kesalahan-kesalahan elementer yang terjadi, baik dalam segi permainan di lapangan ataupun dari segi taktik yang dilakukan oleh Coach Shin. Dan kita sebagai penggemar sepak bola, khususnya timnas Indonesia, ada baiknya mendukung dengan bijak timnas sepak bola kita. Mari kita sama-sama mengkritik dengan bijak tanpa harus menghujat. Dalam sepak bola banyak faktor yang bisa mempengaruhi hasil pertandingan. Jadi kita tidak bisa selalu berekspektasi tim akan selalu menang di setiap pertandingan. Dan yang tak kalah penting, mari sama-sama kita mendoakan agar timnas kita benar-benar bisa tampil di Piala Dunia edisi 2026 nanti. Semangat Garuda! Kerahkan segalanya, tunjukkan pada dunia siapa kita. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami ya guys. See you!